Budi. Suara cukup jelas? Jelas. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Pak Suharjo ya Pak ya. Kemarin kebetulan ketemu di acara pernikahannya ajudannya Pak Wali. Jadi pas ngobrol-ngobrol, Pak saya dulu inspektur di provinsi gitu kan. Nah sekarang udah surat pertama. Nanti kalau ada tim 2 biasanya Pak Kapal diminta. Iya Pak, biasanya ada SPP, materi SPP yang dulu Eselon 3 kayaknya wajib ya, kalau ingat saya. Nah, kemudian saya bilang bisa Bapak aja sebenarnya yang nanti ngasih materi. Nah, tinggal sekarang apakah update atau enggak gitu kan, katanya kan update nggak Pak terakhir, perubahannya sudah banyak gitu. Nah, karena itu saya pikir pas saya ingat, oh iya besok ada acara diklat, sekalianlah kita undang gitu kan dalam pas tadi pembukaan gitu kan, ini supaya saling sharing ini. Nah, kemudian kedua, kebu bencana. Karena ingat Pak Suharjo, saya ingat kebu bencana kan, kebu bencana tadi saya bilang harusnya ngisi materi gitu kan. Kan sudah CGCAE gitu kan, di Kalsel ini ada 2 CGCAE ya kalau nggak salah ya, sama Bu Vivi kan. Kata Pak Dayan sendiri kan masih ngulang tuh. Pak Kajati juga, Pak Kajati kan mantan inspektur, jadi baru ngulang, masih belum lulus juga dia. Nah, terus saya pikir karena itu bagus kita dengar para vokalis gitu kan, butuh vokal. Jadi kalau kita biasa di challenge gitu ya, jadi kita juga akan berkembang. Biasa dikritisi gitu, dikomentari, nanti lama-lama kita akan makin berkualitas. Jadi jangan takut untuk di challenge tadi gitu. Dan disitulah latihan para auditor juga, karena auditor itu paling tidak bisa digugat, di challenge gitu kan, paling sensitif ya, karena kebenaran mutlak bagi dia gitu. Karena sama-sama kita proses belajar sebenarnya gitu. Jadi kehidupan itu sebenarnya proses learning sampai nanti kita dikubur gitu kan, tujuan akhirnya ya kan, tidak ada semua hal yang semua itu mutlak. Jadi saya undang khusus sekalian Bu bencana, nanti kalau misalnya ada waktu kita bisa diskusi lagi satu sesi mungkin entah penutupan atau apa gitu ya, bisa diundang lagi tuh ke Bu bencana. Nah kebetulan ini semua Kalimantan di sini, saya nggak tahu kenapa pusat memintanya di Kalsel. Mungkin ada pertimbangan karena hotelnya bagus kali ya. Kalau nggak salah, di awal-awal kita malah ngikutnya kemana? Ke Kaltim ya? Ke Kalteng malah kita yang pertama ya. Kalteng pertama, terus kedua mulai di Kalsel lagi. Waktu itu masih 3 ya? 3 ya? Yang di hotel apa itu? Oh semua? Nanti semua ya? Oke, jadi 1 Kalimantan, kita kedua diminta ke kita, sekarang ketiga masih di kita lagi gitu ya. Tapi dianggap masih oke lah gitu ya. Nah karena mungkin nggak bisa tidur kali ya kalau di klubnya di sini gitu ya. Nah ya, terus kemudian ada scoring nanti sebelum dan setelah. Yang bagian bagus 3 terbesar dikasih hadiah gitu ya. Jadi mungkin nilainya bukan nilai sekarang, tapi nilai setelah iklan ya. Jadi berjuanglah untuk supaya dapat nilai terbaik gitu ya. Nah, saya juga ucapkan selamat kepada Bapak Ibu, teman-teman sekalian yang datang diundang melalui perwakilan setempat ya. Ini program ini dibiayai oleh STAR NIB, jadi proyek besar ya, pengembangan capacity building para inspektorat dan juga sekarang berkembang ke Bapeda. Kebetulan lewat BPKP sebagai pengelola. Jadi kita harus accountable bahwa ini loan, ini utang ya. Tentu tidak main-main dalam menyerap materi dan juga men-challenge narasumbernya. Jadi jangan takut untuk menguji
para narasumber gitu ya. Jadi tanya, lihat mampu atau tidak. Kebetulan pada kalau yang 2 kemarin di Kalsel di hotel atau apa ya? Desain itu pengajarnya banyak kan dari pusat sama dari Kaltim. Untuk yang sekarang dan minta full sebenarnya, tapi ternyata Pak Nong mampunya karena sudah keburu janji gitu. Udah keburu keceplosan, akhirnya di Kaltim tetap ada satu hari ya. Semua materi saya bilang kalau misalnya tahap sekarang masih kita orang pusat yang bicara sama orang lain berarti nggak ada progres di BPKP Kalsel. Saya minta ada progres, makanya sekarang betul-betul orang BPKP Kalsel kecuali 1. Nah sekarang saya akan masuk ke materi SPIP terintegrasi. Saya maklumi mungkin ada beberapa pihak yang tentu ketika berkembang ini tidak semua menyerap apa materinya yang dimaksud dengan SPIP terintegrasi. Nah, kebetulan saya waktu itu dari Jambi masuk ke BPKP Pusat, Pak Kepala khusus minta saya menjadi QA, bukan di teknologi informasinya walaupun saya sebagai Kapus Infoas, tapi lebih kepada kontennya gitu. Nah, waktu itu dapat Pak Kepala sudah memberikan arahan, tapi kayaknya nggak dapat follow up. Nah, begitu saya masuk, terus saya lihat, maunya ke sini sebenarnya konsepnya secara sederhana. Gitu. Nah, kemudian kita berkolaborasi. Nah, kemudian akhirnya muncullah dulu namanya sebenarnya New SPIP, ya. Jadi awalnya New SPIP. Jadi kita kalau mau reform tuh memang kadang-kadang butuh jargon, ya. New SPIP. Kalau di New Zealand dulu untuk mereform polisinya itu sampai ada New Police, ya. Jadi dia sebenarnya New Police ini, Co-Engine ini itu nama untuk Go Engine itu sebenarnya website untuk rekrutmen baru, pegawai baru polisi. Tapi dia mau membangun perubahan bahwa polisi di New Zealand itu sudah reform. Kita tahu di mana-mana polisi memang menjadi tantangan dalam reform, ya. Bagaimana cenderung dia digaji oleh masyarakatnya, kemudian mereka premanisme di lapangan, gitu ya. Kemudian di reform di New Zealand mereka membuat jargon baru. Nah, seperti itulah sebenarnya SPIP terintegrasi. Jadi namanya New SPIP, kemudian SPIP terintegrasi, sebenarnya nama di pedomannya bukan SPIP terintegrasi. Apa namanya? SPIP terpadu ya? Pedoman pengembangan SPIP terintegrasi ya. Yang terakhir dia pedoman SPIP terintegrasi, ya. Selain new apa ya? Temporary dan new. Salah. Result base. Jadi awalnya disebut SPIP, saya bilang itu sebenarnya result base yang mau dibangun. Nah, karena dia result base, aliran ilmunya aliran quality management, ya. Jadi dari sana muncul result base new SPIP. Nah, sekarang di pedoman SPIP terintegrasi. Sebenarnya gitu. Jadi kalau ingat kata ini, sebenarnya ingat aja bahwa dia SPIP baru, kemudian dia berbasis hasil. Jadi bukan berbasis sekedar dokumen atau peraturan, ya. Itu yang mau dibangun. Nah, jadi sebenarnya munculnya itu kalau kita lihat sekarang pengennya, ya, di tahun 2020 sampai dengan 2024 ini BPKP itu mengembangkan SPIP bukan sekedar mandatory, ya, bukan rule based. Dia harusnya bisa melakukan menjadi internasionalisasi dan kemudian internalisasi, kemudian aktualisasi, betul-betul diaktualkan, ya kan? Kan kalau di CPNS sekarang ada namanya apa? Aktual ya? Apa? Aktualisasi, ya. Nah, kemudian kenapa? Ya, karena waktu itu kita membaca di 2020 itu sebelumnya kita bicara SPIP tetapi jargon yang berkembang, ya kan? Masing-masing penyelenggaranya itu silo-silo. Jadi ada pengembangan di punyanya Prod sendiri,
punyanya investigasi, punyanya SPP sendiri, punyanya kapabilitas APIP sendiri, gitu ya. Itu nggak terintegrasi. Pak Kepala BPKP, Pak Teh dari Menpan, itu sudah berhasil mengintegrasikan salah satu model. Pak Suwarjo paham bahwa dulunya di Menpan sendiri pun begitu. Ada zona integritas, ada monet apa gitu, pemberantasan korupsi gitu kan, rencana tindak pemberantasan korupsi gitu kan, saya salah satu tim waktu itu. Nah kemudian ada lagi layanan publik, ya kan, asesmen layanan publik. Nah kemudian diintegrasikan menjadi yang kita kenal ZI menuju WBBK dan WBBN. Nah orang bingung, sebenarnya apa sih ini gitu kan? Nah sebenarnya itu adalah integrasi berbagai model yang ada di Menpan RB. Ya, nah, makanya jalan tengahnya kemudian diasumsikan kalau dia starting point itu ZI, kalau sudah mulai agak lumayan masuk WBBK, kalau dia sudah advance itu namanya WBN, gitu kan. Jadi sama dengan sekarang, begitu menjadi kepala BPKP itu dia dibawa, idenya dibawa, gitu Bu Bencana. Jadi mudah-mudahan paham filosofinya. Walaupun nanti, karena begitu nanti didiklat, saya lihat larinya ke ngukur filosofi ini, historical ini nggak dapat, gitu kan Bu ya. Jadi kalau kita nggak dapat filosofi, historical, jumping to calculation, computation, salah arah, gitu kan. Kita terperangkap dengan nilai, gitu kan. Nah, bahwa itu awalnya integrasi. Kemudian isu kedua, ternyata kita menemukan, terutama timnya Pak Kepala, SPP ini di BPKP dipromosikan sebenarnya tidak nyambung dengan tujuannya organisasi, tujuan pemerintah daerah, tujuan KL gitu loh. Jadi ini sebenarnya itu, dan tapi bukan hanya itu, tapi sakit juga gitu loh. Jadi karena kalau beliau disakit, dia merasa, ya kan, bahwa salah satu yang harus perlu diimprove, ya kan, kalau kita mau bilang lah ya, itu di sisi sakit itu tidak menyentuh aspek ini gitu loh. Jadi sekedar ya udah jipen, tujuannya itu nggak digugat gitu loh. Perencanaannya itu nggak digugat gitu loh. Ya, di dalam sakit. Jadi makanya dia menjadi administratif gitu loh. Jadi udah sekalian karena kita mau reformnya SPP, sekalianlah masuk bagaimana mengaitkan SPP itu dengan tujuannya organisasi, pencapaian tujuan gitu loh. Nah kemudian tadi saya uraikan ke pengendalian fraud. Nah kemudian kita tahu paham bahwa SPP waktu dipromosikan di awal 2028 kita terperangkap kepada dokumen base paper. Keputusannya sudah dibuat atau belum, itu dicari, dibuat SK dan seterusnya. Nah kemudian terperangkap kepada angka-angka nilai, bukan area of improvement-nya gitu loh. Jadi kalau kita lihat SPP yang lalu sekedar dapat nilai, scoring, udah senang gitu loh. Padahal yang dibutuhkan adalah continuity. Apa sih feedbacknya, area of improvement-nya. Jadi semacam finding. Jadi dalam audit itu bisa dikatakan sebagai finding-nya. Temuan-temuan apa yang menarik untuk improve di periode berikutnya gitu loh. Jadi di dalam SPP yang baru, di pembaruan yang di SPP itu ya, ada aspek yang kita kembangkan yang namanya penetapan tujuan, ada yang namanya struktur proses, sama kemudian hasil daripada atau tujuan daripada SPP sendiri. Jadi nyambung nggak antara rencana organisasi, perencanaan organisasi, tujuan pemerintah daerah, struktur proses yang ada di komponen-komponen 5 SPP itu dengan yang dijanjikan oleh SPP. Karena SPP itu kan menjanjikan, ada 4, ya kan? Kalau di KOSO, bahwa nanti operasinya akan efisien dan efektif, aset-asetnya akan terjaga dengan bagus, aman dan sebagainya, gitu kan? Kemudian patuh, tidak ada korupsi, ya kan? Satu lagi, apa? Laporannya reliable. Sebenarnya bukan LK laporannya. Sebenarnya reporting, semua laporan, gitu loh. Di dalam KOSO itu sebenarnya bukan hanya
LK-nya, bukan financial report. Karena SPP itu berbasis COSO di mana orang-orangnya bukan hanya orang keuangan. Karena di dalam organisasi yang harus reliable bukan hanya financial report-nya, termasuk report-report kinerja, report-report soal LHKPN-nya, report-report tentang integritas, gitu kan? Itu sebenarnya yang diharapkan idealnya, ya. Tapi sejauh ini di dalam penilaian yang kita masukkan baru yang LK, gitu kan? Nah, nanti mungkin generasi berikutnya akan mengembangkan lebih bagus keterkaitan ini. Jadi kalau kita lihat di depan, ya kan, sebenarnya itu dia ada kayak kupu-kupu, cuman kupu-kupunya terbalik, ya kan? Dari Robi gambarnya terbalik ini, harusnya kupu-kupu. Jadi dia semacam siklus. Jadi kalau kita pengen menjalankan organisasi, pasti ada penetapan tujuan, ada perencanaan, ada planning, ya kan? Nah kemudian itu dijalankan, ya kan? Kita melihatnya, ya, apakah dia achieve atau enggak dan sebagainya itu dalam struktur dan proses. Makanya ada 5 komponen SPP. 5 komponennya dari mulai lingkungan pengendalian, kita bikin risk assessment-nya. Dalam risk assessment inilah yang paling kritikal. Kalau seandainya assessment risk-nya di dalam komponen kedua itu sifatnya operasional, maka dia masuk membangun namanya aktivitas pengendalian. Gitu loh. Tapi kalau seandainya dia strategi, ya kan, nggak mungkin dia bikin aktivitas pengendalian, mitigasinya. Makanya dia harus masuk ke dalam revisi, perbaikan, strategic planning. Dia balik lagi ke siklusnya rencana, gitu loh. Ya, makanya dia tidak boleh rencana strategik itu menjadi kitab suci. Dia harus dinamis, gitu loh. Jadi kalau dia sudah tidak bisa mengikuti dan kita ubah, kita revisi, gitu loh. Itulah namanya dynamic governance, gitu loh, yang zaman sekarang. Jangan saklek, gitu loh. Karena kenapa juga di dalam literatur itu sudah ditemukan banyak keberhasilan organisasi itu justru lebih banyak dikembangkan dari emergent strategies. Strategi-strategi yang berkembang pada ketika rencana itu sudah disusun. Tidak mungkin RPJMD itu yang 5 tahun kita pakai sebagai buku suci. Karena dunianya akan berubah tahun kedua, tahun 3, tahun 4, tahun 5, gitu loh. Makanya dia harus dilakukan perubahan, gitu. Ya, jadi dari mana dapatnya? Tadi dari assessment, gitu loh. Makanya dunianya assessment harus nyambung dengan dunianya planning. Nah itu kenapa pesertanya diklat mulai tahun ini SPP itu ada 1 dari Bapeda. Hari ini ada nggak? Ada kan? Inspektoratnya berapa? Masih 2? 1, berarti udah bagus. Yang kemarin 2 inspektorat. 1 Bapedanya, 1. Ini yang dikeluhkan sama Bu Kencana, gitu loh. Pak, kenapa sih SPP-nya kok masih inspektorat? Kata gitu kan. Salah nih Pak, gitu loh. Iya, karena kita memindahkannya ternyata butuh doktrinisasi hari ini. Meresap betul-betul di kepala masing-masing. Kenapa Bapeda, gitu loh. Orang Bapeda itu pasti kan masih nggak aware. Ngapain sih BPKP narik-narik Bapeda, gitu kan? Kenapa sih inspektorat narik-narik Bapeda, gitu kan? Karena assessment sekarang kalau dia nggak dilakukan yang sifat strategik, nggak diubah oleh Bapeda, ya jaka sembung bawa golok, gitu loh. Nggak ada gunanya assessment itu, gitu loh. Jadi kita tahu bahwa komponen ketiga itu aktivitas pengendalian itu hanya untuk yang operasional, yang strategik nggak bisa. Jadi ketika kita bikin risk profiling, gitu kan, kita bikin mitigasi dalam bentuk pengendalian, itu nggak akan ada yang sifatnya strategik, gitu. Coba lihat, makanya akhirnya sheet yang namanya profil risiko, ya kan, risk profile, risk register, itu cuma jadi clerical, gitu. Oke, peserta, komputer dimatiin, nggak perlu dicatat, dengerin aja, tadi rekam, tutup, ditutup aja, tutup, nah, tutup, ya.
Ini kita berlatih menjadi manusia, dialog. Tutup aja Pak. Ya, tutup. Jadi kelemahan daripada dunia teknologi, ya kan, karena saya ngajar di teknologi dari awal, itu di situ kita nggak belajar etiknya. Etik itu bukan soal beretika apa enggak, tapi soal value-nya. Ketika kita ketika di ruangan asik dengan komputernya, gitu kan, itu seolah dia ngedengerin gitu, karena dia bisa ke internet, atau dia malah distracted. Malah sebenarnya kita banyak belajar itu dari ngobrol, dari dengar, kuping daripada membaca sebenarnya, ya kan? Makanya sering-sering ke warung kopi. Orang yang sering nongkrong warung kopi itu biasanya intelijennya lebih tinggi. Jadi jangan aneh kalau misalnya di daerah kerjanya cuma lobby-lobby di warung kopi, tentu jadi kepala OPD, kepala dinas. Jangan kaget, gitu loh. Karena kecerdasan smart street-nya itu jauh lebih advance dari kalian yang main di komputer, ya, main di dalam clerical itu. Makanya harus tahu kapan menggunakan itu, gitu, ya. Jangan di momen-momen yang dia harusnya dialog, ya. Kecuali jadi notulen. Oke, sampai sini sudah mudah-mudahan sudah mulai aware bahwa di komponen ketiga baru 4 itu ada monitoring sama komunikasi ya, itu komponen berikutnya. Itu biasa lah, ya. Itu yang saya tekankan siklusnya. Nah, kalau seandainya dia struktur proses ini kita jalankan 5 ini, maka 4 tadi diharapkan perform, 4 tadi yang dijanjikan oleh Poso tadi, ya kan, termasuk keterangan dalam laporan keuangan. Tapi ingat, Poso tidak menjanjikan soal reliable financial report-nya saja atau financial reporting-nya, tetapi juga tentang operation-nya yang akan makin efisien dan efektif, gitu loh. Jadi kalau kita masih tidak efisien, tidak efektif, itu berarti kita belum berhasil menjalankan SPP dari segi struktur dan proses. Makanya lakukan feedback lagi, balik lagi dia, gitu loh. Kalau dia nggak perform 4 ini, nggak achieve, ya kan? Kenapa kita masih tidak efisien? Kenapa tidak efektif, ya kan? Sisi mana di struktur proses itu? Apakah karena lingkungan pengendaliannya top on the top, kepemimpinan yang tidak berhasil? Apakah karena pressure politisi, ya kan, anggota dewan yang sangat kuat, itu kan mengganggu pengadaannya, sehingga akhirnya banyak orang kena OTT, gitu kan? Itu harus direfleksikan, gitu loh. Kita harus berani. Makanya waktu saya bilang kemarin di Maligay, pertemuan tahun sebelumnya kali ya, Bu Kencana ada nggak nih? Bahwa kegagalan di Kalimantan Selatan itu adalah Pak Ramadan yang teriak kalau masalah ya, Pak Ramadan yang bilang bahwa pengadaan di Kalimantan Selatan ini masih banyak pressure daripada anggota dewannya, gitu loh. Maka tugas daripada KPK harus mendidik para anggota dewan tentang pengadaan, gitu loh. Dan langsung di follow up sama KPK itu. Jadi ada kelas khusus untuk anggota DPRD tentang pengadaan itu. Jadi etika pengadaan itu apa, gitu loh. Kenapa pengadaan begitu? Nah, mudah-mudahan dari sana akhirnya tidak terlalu banyak lagi pressure dari politisi. Saya nggak tahu di Kalimantan yang lain, Kalimantan Selatan itu sudah ada pendidikan untuk para anggota dewan. Bahkan saya kalau ketemu dengan anggota dewan, saya bilang, kalau Bapak Ibu masih bermain di APBD, ya, sebagai anggota dewan, udahlah, just matter of time, Bapak Ibu akan kena, gitu. Ya, karena sudah jelas di dalam nyusut APBD itu dikunci-kunci. Sekian persen harus ini, sekian persen harus ini, udah given. Makanya sebenarnya dia tidak inovatif sebenarnya APBD itu, era APBD itu. Sudah banyak regulasinya. Harusnya Bapak Ibu bermainnya nanti mendorong perubahannya, gitu kan, ketika sudah diimplementasikan. Atau bikin hal-hal yang kreatif. Misalnya mengembangkan belut. Karena belut itu peluang inovasinya justru lebih banyak di anggota dewan. Kalau komponen lain main di pokir, udah pasti kena lah, gitu. Ya. Jadi itu saya bilang ke anggota dewan yang ketemu, gitu loh. Jadi harus berkreatif di tempat lain, gitu ya. Nah, jadi kalau dalam perencanaan sudah Jipan terima aja bahwa ada aturan-aturan yang kita buat, nanti pas implementasi ya bermain di situ, gitu kan. Nah, jadi di dalam pembaruan tadi parameternya diubah, ya kan, ada MRI, ada peningkatan aktif, YPK, indeks efektivitas pencegahan korupsi. Nah, kemudian
dalam tadi mekanisme ya, tadi kalau yang di awal tentang konsep. Nah, di dalam mekanismenya kita berubah total, sadar atau tidak sadar, gitu ya. Kalau MCP diserahkan ke BPKP, jadi nggak ada 2002 nih, ya kan? Untuk yang asesmennya, ya kan? Nah, kalau SPP sekarang BPKP tidak melakukan QA-nya di inspektorat. Tapi yang namanya self assessment-nya itu ada di masing-masing OPD. OPD kan harus dilihat siapa yang lead ini, ya kan? Yang lead itu bukan inspektorat, tapi Bapeda. Karena tadi kenapa? Karena intinya mau bongkar perencanaan, gitu loh. Udah sadar sekarang? Risk assessment, risk management itu pada dasarnya membongkar planning, gitu. Jadi kalau orang Bapeda tidak involved dalam SPP, tidak involved dalam risk management, itu akan jadi formalitas. Makanya Bapeda kita itu bukan orang planner yang saya lihat. Itu kebanyakan tukang administrasi planner. Bapeda kita itu tukang administrasi plan, ya kan? Bukan planner, bukan perencana. Siapa di sini perencana angkat tangan? Ada nggak fungsional perencana? Nggak ada fungsional perencana. Nah, 1, 2, 3, 4, 5. Dia nggak berpikir selaku planner, perencana saya lihat, tukang administrasi, gitu loh. Karena kenapa sudah dikunci waktu dia bikin anggaran? Ini harus sekian persen. Anggaran ini kata Kementerian Anggaran per ini undang-undang bilang begini. Nggak akan bisa dia bergerak. Bergeraknya ketika nanti disahkan, lakukan tadi risk assessment. Oh, ada feedback bahwa ada risk ini. Sehingga plannya harus diubah. Baru diajak berpikir orang Bapeda. Betul nggak? Jadi waktu bikin RAPBD itu pasti nggak berpikir. Cuma ngikutin peraturan, gitu loh. Makanya sibuk cuma kompilasi, gitu loh. Nah, dengan ada SPP itu kalian akan berubah cara pikirnya. Begitu dia implementasi, oh iya ya. Dan di Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 hubungan pemerintah pusat dan daerah, hubungan pemerintah pusat dan daerah dijelaskan BPKP berperan untuk mengawasi RAPBD dan APBD, gitu kan? Jadi undang-undangnya sudah memungkinkan itu, gitu loh, bekerja sama dengan Kemendagri, gitu. Jadi kita sekarang sudah advance negara kita. Untuk diingati, di dunia ini hanya ada satu di dunia ini yang menggunakan audit terhadap rencana. Itu tahun 2020, ini jelas itu 2018 kira-kira 2018 2 tahun kemudian. Kembali 2018 ya. 2024, 2014 ya, 2016 lah kira-kira. Itu di literatur hanya ada di dunia ini satu, New Zealand yang ada audit terhadap rencana. Bayangkan, di New Zealand ada memberikan pernyataan opini terhadap rencana. Jadi rencana 5 tahunan atau 10 tahun atau 3 tahunan itu diaudit oleh auditornya, ya, itu diberikan opini. Di dunia tidak ada. Dan di tahun 2022 ini, ya kan, kita sudah mulai memasuki itu. Secara tidak langsung kita memberikan opini terhadap rencana, ya. Jadi BPKP sudah melakukan evaluasi evaluasi perencanaan dan penganggaran, ya kan. Laporannya tahun lalu ada Banjar ya Bu ya, Banjar salah satunya. Itu audit yang di dunia pun sebenarnya belum ada kecuali di Chile. Ya kan? Karena kenapa? Dengan pendekatan ini, maka kita akan berdebat tentang sesuatu masa depan. Kalau opininya terhadap laporan keuangan, itu masa lalu. Paling gampang politisi. Kalau Indonesia, kalau politisi bertarung, pilkada atau pilpres, dia akan bilang, saya sudah membangun sekian jembatan, sekian kilometer jalan. Lawannya bilang, enggak, dulu saya rancang, gitu kan? Dulu itu kami yang rancang, partai kami rancang. Gitu. Kalau di luar negeri enggak, perdebatannya. Kami akan membuat policy carbon trading bla 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 bla.
gitu kan, maka akan terjadi efisiensi sekian, gitu loh. Kalau kami terpilih akan membuat kebijakan tentang mobil listrik, bla 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 bla, maka negara akan begini. Nah, lawannya kan bilang, kami akan bikin kebijakan begini. Jadi belum terjadi pertarungannya tuh, perdebatannya itu tentang sesuatu yang belum terjadi. Jadi tentang masa depan. Dan orang dipilih karena itu, karena idea, karena konsep, bukan karena sudah terjadi, gitu loh. Nah, sekarang kita memasuki itu di Indonesia, gitu loh. Kalau tahun lalu kita evaluasi perencanaan 3 provinsi, 2 HST, 3 Banjar. Itu nggak terlalu banyak, Bu. Teken aja semua di notisinya, gitu kan. Nah, di tahun ini sudah mulai sadar, baru diajak berdebat, gitu kan. Wah, ini nggak main-main, gitu kan, findingnya, gitu loh. Nah, itu berarti sudah mulai sadar bahwa opini terhadap perencanaan, opini terhadap rencana itu sama pentingnya dengan opini terhadap hasil laporan keuangan yang sudah terjadi, gitu loh. Ya, jadi lama-lama kita akan maju. Karena kenapa? Kita nggak akan telat. Kalau kita sudah berikan opini, komentar terhadap rencana, maka Bapeda segera melakukan koreksi dalam tahun yang sama untuk melakukan perbaikan, gitu kan? Nah, nilai-nilainya tadi sudah dilihat bahwa ada unsur SPP-nya, nilai MRI, nilai YPK, kemudian ada KPS aktif. Nah, kemudian periode pembaruan, jadi kayak periodik, kayak tahun anggarannya pemerintah Amerika Serikat ya, 1 Juli sampai dengan Juni, gitu kan, bukan tahun kalender, gitu yang dilihat. Jadi kalau seandainya sekarang ini bulan Maret, ya kan, yang dilihat ya sampai dengan Juni tahun lalu, gitu kan. Nah, jadi bukan lagi pakai tahun kalender, gitu. Bagus, gitu. Nanti tahun periode berikutnya juga begitu. Cukup resapi nggak filosofinya, gitu kan. Nah, kalau di kelas tuh saya lihat pengajar pilih suara, iya, gitu kan. Jadi itu karena di dunia itu memang dulu tuh tahun 20-30 tahun yang lalu memang dulu itu sangat compliant. Di Amerika ada muncul satu buku yang sangat keren, ya kan? Itu sampai muncul namanya Audit Society. Itu mengkritisi tentang audit. Jadi kita itu bukan pengertiannya auditor saja. Di Amerika Serikat 23 tahun lalu, ya, ditulis ya oleh Rob, ya kan, profesor. Dia cerita bahwa Amerika ini sekarang ini too much compliant, terlalu banyak polisinya, gitu loh. Semua orang keuangan jadi polisi, orang Bapeda jadi polisi, tukang administrasi, sesuai dengan peraturan nomor sekian. Terus mana orang mikirnya, mana orang engineer-nya, gitu loh. Makanya nggak performan, padahal accountability itu ada yang namanya compliance accountability, ada performance accountability. Jadi seorang itu dikatakan berintegritas bukan soal dia taat peraturan saja, akuntabel secara peraturan, bikin laporan, tetapi juga perform apa enggak, bekerja apa enggak, gitu loh. Makanya kita ya akhirnya pressure dari dunia internasional itu, mulailah orang-orang yang sekolah dari luar negeri membawa lagi ke Indonesia, mengubah Indonesia. Di kepala BKN, gitu kan, Pak Bimo itu sering cerita gitu. Dia sebagai orang tuanya mantan Kapolda, dia menggunakan bahasa tadi, ya Pak Rudi, Indonesia itu terlalu banyak polisinya. Termasuk BKN pun sibuk jadi polisi, gitu loh. Bukan berpikir tentang bagaimana meningkatkan kinerja ASN-nya, tetapi banyakkan rule-nya, gitu loh. Ini kita mengulangi negara-negara kegagalan negara lain, gitu loh. Nah, kita harus terjadi percepatan menjadi performance base. Nah, karena itu di dalam nilai maturity-nya diubah sekarang. Jadi kalau kita baca nilai maturity-nya kapabilitas aktif itu rintisan, itu banyak lebih kepada rule base, gitu loh. Ya kan? Karena kalimatnya belum mampu mendeskripsikan kinerja termasuk strategi dan pengendaliannya. Ya iya. Dia belum bisa masuk performance. Apa itu performance nggak ngerti dia. Cuman tahu apa kata pusat, kata Kementerian Dalam Negeri turunin, ya kan? Nah, kemudian dia harus bergerak menjadi ngerti tetapi dia strateginya belum bagus, gitu kan? Jadi
strategi pencapaian kinerjanya belum relevan dan pengendaliannya sebatas pemenuhan gitu. Itu level 2. Nah, kemudian pindah ke level 3, pengendaliannya sudah dilaksanakan tetapi belum efektif dalam mencapai kinerja. Gitu. Ya. Itu di level 3. Nah, kemudian ada level 4. Sudah mulai dia efektif, sudah perform, tetapi dia kaku. Nggak dynamic, nggak agile. Itu level 4. Nah, di level 5 baru dia pengendalian telah efektif dan adaptif, agile. Gitu loh. Itu yang namanya di reform dynamic governance. Jadi kita itu berusaha move ke dynamic governance, sementara performance saja belum. Kalau kita pakai Permenpan 2015 sebenarnya sudah ada Permenpan yang bilang kita harus berubah dari tadinya rule based menjadi performance based gitu loh. Tapi sampai sekarang masih kita coba jalankan. Nah, kemudian bagaimana relasinya dengan manajemen sistem? Kita harus ingat ya, SPP terintegrasi itu pada dasarnya adalah manajemen sistem. Ya, dia bukan barang sakti juga, ya. Dia part daripada governance, ya. Jadi governance itu, kalau governance itu bicara tentang hubungan kita dengan governing board, dengan dewa-dewa. Itu governance. Kita akan bicara hubungan kita dengan kepala daerah, hubungan kita birokrasi dengan anggota dewan, dengan pihak di luar itu, ya kan? Dengan menteri-menteri, dengan partai, ya. Itu namanya governance system, ya. Tapi kalau yang kita bicarakan sekarang itu sebenarnya bukan governance system, manajemen system. Ingat. Dan di Indonesia itu banyak sekali manajemen sistemnya. Yang kalau di swasta itu paling populer namanya ISO, itu manajemen sistem, ya. Kemudian kalau di project management, PRINCE, PMBOK, itu manajemen sistem. Kalau pernah belajar itu. Jadi sebenarnya kalau di luar negeri, orang-orang itu sudah lewat ke basic-basic tentang manajemen sistem. Saya bilang kemarin di Malika ya. Kita sebenarnya lemah di manajemen sistem. Belum kita masuk. Tiba-tiba jumping ke manajemen sistem versi Indonesia beragam. SPP, MCP, itu sebenarnya manajemen sistem. Di ISO sudah ada ISO untuk mengintegrasikan Integrated Management System, ISO berapa lupa saya. Itu mengintegrasikan health and safety and environment, gitu. Dia mencoba. Tadinya silo ISO-nya, ya. Nah, di kita belum ada di Indonesia ISO itu yang mengintegrasikan. Baru contohnya di produknya Menpan RB mengintegrasikan antar deputi menjadi JI, WBK, WBBN. Itu sebenarnya integrated management system. SPP terintegrasi mengintegrasikan antar pedoman-pedoman yang ada di BPKP. Tetapi yang produk-produk antar KL masih ada. Bahkan produknya punyanya Bu Kencana. Ya kan? Saya bilang Bu Kencana proper Bu Kencana. Jadi nggak benar. Saya dipuji-puji loh sama itu loh Bu, Bu siapa? Kaltim siapa? Udah suaranya? Pak siapa? Pak siapa? Pak Bariman ya, Pak Bariman. Dia pas lagi ada diskusi tentang sesuatu, Pak ingat itu dari BPKP Pak, itu bagus loh katanya. Bukan Pak, itu bukan orang BPKP, itu orang inspektur. Saya bilang, oh kan iya. Udah kira BPKP, berarti kelasnya udah setingkat kelasnya BPKP, berarti Bu bicara nih. Men-challenge BPKP itu pedomannya kan. Nah, terus kita, karena bisa jadi dari lapangan seperti ini mengoreksi yang kita buat yang di atas, ya. Makanya saya suka learning dari lapangan. Nggak apa-apa gitu. Nanti akan men-challenge kita dan kita akan semakin bagus. Nah, jadi kalau kita lihat keterkaitan di kita karang-karang keterkaitannya, ya pasti penguatan pengawasan itu diminta, indikatornya mengenai SPP, kalau WBBK, WBBM. Tapi kalau saya berargumentasi ya sebenarnya ya terapin aja SPP, udah pasti WBK, WBM jalan gitu loh. Nggak usah pusing-pusing gitu loh. Cuman yang jadi masalah adalah kita di dalam SPP terintegrasi itu terperangkap dalam scoringnya.
bukan strategi untuk implementasi SPIP terintegrasinya. Betul nggak? Jadi latihan hari ini, diklat hari ini itu ada kelemahannya, diklat asesornya. Diklat developernya mana? Saya bilang. Ya kan? Nah nanti para pengajar harus ingat, harus melatih juga tentang developmentnya. Jangan mengauditnya saja, gitu loh. Nanti kalau mengauditnya saja, asesor saja, kita kebanyakan polisinya, gitu loh. Iya kan? Kalau kita pengen mencapai ini, ya berarti harus strateginya apa? Itu nggak dikasih di dalam diklat, karena asesor cuma mencocokkan ini indikator maksudnya apa, dalam hal apa dia dikatakan ini, gitu kan? Kalau saya sering contoh, apa ini pipa atau ini selang, gitu kan? Kita harus punya pemahaman yang sama. Kalau dalam bahasa fisik, dalam dunia fisik, dunia engineering, itu gampang. Kita nggak akan terlalu banyak debat tentang output. Itu outputnya pipa, barangnya pipa loh. Jangan nanti deliverynya selang. Walaupun sama-sama untuk mengalirkan, gitu kan? Nah, kalau di dalam dunia non fisik, kayak sekarang SPP, itu sangat abstrak. Makanya perlu ada diklat, penyamaan sebelum menjadi asesor. Kalau nggak nanti antara asesor beda persepsinya, beda knowledge-nya. Makanya seseorang yang bisa menjadi asesor harusnya punya akreditasi. Kayak kita CGCI. Kalau tahu kalian CGCI itu lebih membuat termek-mek gitu ya. Membuat tangis ya, soalnya nggak ngalami. Inspektur zaman sekarang itu lebih. Jadi kita bisa lihat mana yang sudah kelasnya setingkat, mana enggak ya Bu ya. Karena ujian itu memang menyakitkan sekali. Bayangin coba. Saya baru tahu di tengah-tengah tesnya ternyata nilainya beda-beda. Kalau tiga-tiganya nggak lulus ya nggak lulus, ulang lagi. Jadi satu paper, satu ujian multiple, satu lagi presentasi kan, 3 itu nilai berbeda. Gitu. Ya. Jadi walaupun kita papernya bagus, presentasinya enggak, ulang. Dua-duanya bagus, ujian multiplenya 30 soal, 30 menit ya. Kalau nggak salah Bu ya. Bayangin satu, dan itu ngadopsi dari punya luar negeri sebenarnya. Jadi jebakannya saya bilang, aduh ampun deh. Gitu, ini pasti banyak yang udah senior pasti tewas nih. Ya, jawabannya pasti salah. Nah, jadi KPK itu juga sudah ada MCP, ada kapabilitas aktif, di sakit, ingat sakit itu berhasil kalau manajemen risikonya jalan. Nah kemudian di integritas, survei integritas juga ada terkaitannya dengan integritas dalam pelaksanaan tugas. Nah cuman tadi saya ingat integritas yang dimaksud di sini bukan integritas sekedar pada peraturan, tetapi perform apa enggak. Buka kalau nggak percaya panduannya KPK. Mana Banjarbaru? Ya, dari mana? Inspektorat dari ini bapelnya mana? 2 ya. Terus saya lihat enak jadi wali kota di Banjarbaru. Saya lihat orang pintar-pintar saya lihat ya. Ada keluaran Alphard juga ada banyak kalau bidding gitu. Pas ngobrol saya, pas ini dari Alphard pernah loh Pak, course-nya gitu ya. Jadi Banjarbaru, Banjarmasin ya, Banjarmasin hijau loh ya. Jadi asumsi kalian udah lebih pintar daripada yang lain ya. Kemudian Hulu Sungai Tengah ya, walaupun saya bilang kemarin di Malaysia itu masih daftar merah karena scoring yang kapabilitas aktifnya masih lemah ya kan, jadi harus diimprove ya. Nah bagian masih merah ini Katingan, kenapa kira-kira 81,5? Katingan itu di Kalimantan mana tuh? Tengah ya, mungkin lah ya, karena lebih bagus kelas daripada Kalteng harusnya ya. Nah kemudian Landak Kalimantan Barat ya, tidak ada yang hijau ya di Kalimantan Barat ini. Kemudian di Kalimantan Timur ya, di Kalimantan Timur wajar lah, saya pernah ke Kutai Kartanegara itu bagus-bagus ya di sana ya, Kaltim itu ya. Samarinda orangnya juga pintar-pintar ya, jadi bisa saling belajar nih. Bahkan skor tertinggi siapa nih sekarang? 29, masih kalah sama Banjarmasin ya. Di Kutai Kartanegara 29, 79. Saya udah sampai ke kuburan-kuburan itu loh, yang mana orang Kutai Kartanegara?
ya kan, kuburan yang dari tua itu ya, kayu-kayunya itu raja-raja dulu ya. Saya termasuk beruntung lah bisa main di sana, lihat sejarah. Nah, jadi strategi kita di internal kita diklat ya Bu Kencana Pak Sojo, terus kita diklat terus juga, kita di drill Bu. Pak Anom ini juga kena diklat berapa kali, kemudian kita update pedoman metodologi, jadi jangan kaget kalau berubah-ubah. Kemudian aplikasinya terus SPP, kemudian TOT, ada yang kita sudah TOT berapa? Baru Pak Anom ya? Berapa orang itu? 2, Pak Puji udah pindah ya, Pak Puji. Kemudian kita melakukan dukungan kehumasan. Nah, sedangkan untuk yang ke eksternal, ini Bu yang saya bilang kemarin workshop untuk struktural. Kan, karena Bu Kencana baru kan? Oh iya, yang benar itu yang penting. Sepakat nggak Bu Kencana? Begitu dapat menyelami yang pemikiran saya. Karena saya bilang kalau kita tidak ada training kepada kepala PD, kayaknya nggak dapat nih gitu. Makanya ada workshop khusus struktural, nanti bagi di daerah tolong diingatkan, yang sudah baru di Banjarbaru ya, kepala PD dikumpulin khusus di Malang. Walaupun kita bilang wah hotelnya bagus banget, nggak apa-apa lah sekali gitu ya kan. Grand Mercure satu, nah dia resap dan sekarang ketahuan dinamiknya. Saya cerita kan kemarin di Maliga ya kan, saya suka tanya anak-anak gimana rasanya. Oh sekarang orang-orang kepala OPD Banjarbaru itu dinamik Pak, nggak safety player lagi, jadi sudah ngambil inisiatif gitu. Nah itu karena sudah berani taking risk. Itulah SPP. Karena dia butuh performance, dia harus taking risk. Semakin dia naik jabatan, dia harus taking risk. Makanya paling penting manajemen risiko itu ada di dia. Ya kan, di SPP itu. Gitu. Kalau dia naik tunjangan jabatan, tetapi jadi safety player, nggak ada gunanya jadi kepala PD. Gitu. Nggak ada gunanya juga kita promosikan manajemen risiko kalau semua safety player. Mungkin kita bisa juga bikin success story di Banjar. Jadi jangan terlalu nunggu perintah pusat dulu, rendah kreativitas lah gitu kan. Bagaimana Bu Kencana bisa menjalankan SPP di tengah kepemimpinan bupati yang kita terpilih seperti itu nggak mudah gitu loh, ya kan? Dan kemarin scoringnya nggak merah nggak kuning loh Ibu ya nggak? Itu nggak mudah loh. Kita tahu kan masing daerah punya karakteristik sendiri, tapi kenapa dia bisa function gitu loh? Itu harus bisa jadi cerita untuk generasi berikutnya, ya kan? Pak Suwarjo kan tahu kan yang saya maksud kan? Karena mantan pernah juga bermain mau jadi poli bupati gitu. Gitu loh. Ketika sekarang kepemimpinan bupati udah given seperti itu yang dapat kita, dan kemudian kita bisa menjalankan dengan bagus gitu ya, perform gitu ya, itu satu hal yang tidak mudah. Kita harus pahami itu. Kalau HSS, ada nggak HSS di sini? Nggak ada ya? Nggak ada HSS ya? HSS enak, kalau dapat hijau terus, saya bilang nggak kaget, saya bilang. Iya kan? Pak Fikri, mantan IPDN gitu kan, yang jadi bupati gitu kan, bawahnya seleksinya, dan kemudian naruh wakil ketua DPRD, udah ada kepala kabinnya itu tinggal inovasi, saya bilang kalian nggak perlu direcokin, saya bilang. Beda kalau di tempat lain, makanya bersyukur di ASS kan. Ya tadi tinggal untuk supaya dia nggak mapan, harusnya orang ASS itu dipindah ke ASU gitu kan, atau dipindahkan ke AST gitu kan. Nah baru tuh seru dia dapat challenge baru gitu. Nah kemudian sinergi, ya kan, kita melakukan sinergi wasit intern, udah banyak banget sekarang ya, termasuk yang hari ini. Nah kunci keberhasilan tadi komitmen, leadership, kita evaluasi dan terus improve, dan kita continuous learning. Pada dasarnya juga akhirnya kompetensinya harus improve. Demikian dari saya, sambutan dari saya, mudah-mudahan cukup memberikan motivasi untuk belajar SPP secara dalam dan tidak ada yang tidur selama diklat di ruangan. Tolong CCTV dinyalakan, ya kan? Ntar saya lihat secara remote siapa yang tidur, gitu kan? Ya, dan pengajar jaga, panitia, kalau ada yang tidur atau termasuk peserta, gitu ya, colek, gitu kan? Ya jadi colek temannya. Karena kenapa kalau kita satu orang tidur itu keringatnya menyebar, gitu. Hangat gitu, lama-lama satu ruangan tidur.
Jadi kalau saya diklat PIM itu, saya gitu supaya tidak tidur. Saya lihat ada teman saya tidur, udah saya bangunin dia. Ya. Terus kasih kopi, ya. Terus yang paling efektif kalau nggak bergerak juga ya itu pengajar harus membentak. Gitu. Begitu dia dibentak, itu sampai awal sampai akhir nggak boleh tidur lagi. Ya. Demikian rambutan saya mudah-mudahan bermanfaat. Nanti kita bisa ngobrol lebih banyak lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Saya buka dulu acara 3 kali. Maka acara diklat penilaian maturitas SPM terintegrasi saya buka dengan resmi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.